Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi kisah misteri kali ini bercerita tentang seseorang yang mendapat undangan dari seorang raja di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan bagaimanakah cerita itu terjadi? Simak kisah selengkapnya. Sebuah cerita nyata misteri yang dituturkan oleh narasumbernya langsung, berjudul Undangan dari Raja di Alam Gaib Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ceritanya. Kejadian ini terjadi sebelum masa reformasi ya. Mungkin sekitar tahun 96 atau 97 lah. Peristiwa itu kembali aku alami. Seperti biasa aku diajak sama agen dan manajerku untuk show kembali ke daerah Kalimantan, tapi kali ini tepatnya kota Pontianak. Saya berangkat sendiri dari Jakarta. Seperti biasa, fasilitas semua dari manajer, pesawat terbang, tempat tinggal, makan, dan lain-lain. Dengan segala persiapan yang penuh dan semuanya sudah siap, akhirnya aku terbang ke kota Kalimantan Barat ya, khususnya daerah Pontianak. Setelah perjalanan yang lumayan, akhirnya aku tiba di sana. Ketemulah dengan bosnya, dengan manajernya, lalu aku diantar dengan security ke suatu tempat yang katanya tempat tinggal mes aku. Tapi kali ini bentuknya tidak ruko ya, bentuknya rumah. Jadi di situ aku ada 2 rumah, sebelahnya untuk DJ, sebelahnya untuk penyanyi show, dan depannya itu ada biliar. Tapi di sekitarnya itu adalah pertokoan-pertokoan luas dan ada pasar sebelah sananya. Aku lupa di jalan apa ya, pokoknya itu daerah Pontianak. Seperti biasa hari-hari dijalani dengan kegiatan malamnya show, siang paginya istirahat. Seperti itulah, terus berulang-ulang selama, kalau tidak salah aku waktu itu diminta untuk 1 bulan ya, untuk show di sana. Akhirnya aku jalani dan terima karena kan hitung-hitung aku kan di situ bekerja ya, walaupun sebagai penyanyi show. Ya seperti biasa kegiatan bangun tidur, makan, ya ibadah dan lain-lain. Alhamdulillah sholat tidak pernah tinggal. Malamnya nyanyi, ya begitu ya. Hingga pada suatu hari aku pulang nyanyi, aku sholat dulu karena sudah agak malam. Kalau isya kan biasanya agak malam masih bisa ya. Terus aku tidur. Biasa tidur ayam. Karena aku ini kan orangnya peka sekali ya. Walaupun merem tapi mata, kuping aku tuh tajam gitu. Belum selang beberapa aku tertidur. Antara tidur dan tidak. Tiba-tiba aku dibangunin dengan 2 orang perempuan. Boleh percaya atau tidak, inilah kejadian mistis yang ku alami. Lalu aku dipanggil namanya. Bangunlah nak, kata gitu. Bangun, kamu dipanggil katanya. Aku bingung dong, karena 2 orang tamu perempuan yang datang ke aku itu, dia pakai bajunya kayak baju-baju kerajaan gitu. Ada kembennya, ada kainnya. Dengan di pergelangan lengannya itu kayak ada, apa sih namanya, gelang-gelang emas apalah, gak ngerti lah. Aku terbangun karena aku disuruh bangun ya. Aku bilang, aku baru mau tidur, kenapa diganggu? Gak apa-apa, bangunlah sebentar katanya. Kamu diundang katanya. Diundang siapa? Aku bilang, diundang dengan raja katanya. Tapi kalau kamu ke sana, kamu harus ganti baju dulu katanya. Tiba-tiba aku dipakaikan baju yang seperti kemben-kemben itu. Pakai kemben, pakai kain, dipakaikan gelang di lengan itu. Terus mereka di kiri kanan aku seperti dayang-dayang, terus aku diajak terbang. Jadi kejadian itu seperti mimpi, seperti nyata gitu. Pokoknya aku diajak terbang, tiba-tiba aku sudah berada di depan suatu model kayak kerajaan lah. Kalau aku bilang sih kayak kerajaan ya, besar sekali dan indah. Sampai aku berkata, apa aku mimpi atau tidak? Masa baru sebentar aja kok udah sampai. Terus kata yang 2 orang dayang-dayang cewek cantik itu bilang, ya udah kamu masuk aja ke dalam, sudah ditunggu. Akhirnya aku masuk ya, dengan pelan-pelan aku menuju ke pintu yang besar itu. Aku pokoknya kecil deh, ibaratnya kayak aku ini kerdil dan yang ku tengok bangunan itu kerajaan besar gitu, seperti bangunan raksasa yang besar gitu.
Pas aku masuk ke dalam, aku terkejut ya, aku bingung karena aku tengok di situ ada seorang raja yang tinggi besar lagi duduk di singgasananya, dan di sebelahnya itu seorang putri raja juga duduk. Tapi putri rajanya itu cuma senyum aja ke aku. Terus aku dipanggil, kamu kesini nak, kata gitu. Kamu siapa namanya, kata gitu. Terus aku bilang nama aku ini. Nah, terus raja itu nanya, kamu mau ngapain di sini, di kota ini, di daerah ini, kamu mau ngapain, katanya. Saya nggak mau ngapa-ngapain raja, aku bilang gitu kan. Karena aku tengok dia raja kan tinggi besar dengan mahkotanya yang tinggi gitu kan. Orangnya itu kalau aku tengok-tengok mukanya itu kayak orang-orang Arab gitu, hidungnya melengkung gitu ya, agak hitam-hitam gimana lah gitu. Itu sih seingat aku ya, sepenglihatan aku sebentar ya, namanya juga antara sadar dan tidak gitu. Terus dia tanya aku mau ngapain, aku bilang aku di sini cuma mau menumpang bekerja, tidak ada niat yang lain-lain. Aku bilang gitu kan. Pokoknya niat aku baik di sini raja. Aku sebutin nama aku kasih tujuan aku ke sini gitu kan. Terus dia senyum, dia manggut-manggut, dan aku balik bertanya, sebenarnya ada apa saya dipanggil raja ke sini? Enggak apa-apa. Saya cuma pengen kenal aja sama kamu, kata gitu. Soalnya kadang-kadang saya ngerasa ada getaran-getaran, katanya. Tanah saya bergetar, kata gitu. Kamu ngapain, kata dia gitu. Saya nggak ngapa-ngapain raja, saya bilang gitu. Saya cuma, paling saya ibadah aja, aku bilang gitu aja ya, orang nggak pernah ngapa-ngapain. Oh itu, katanya. Ya udahlah, saya udah kenal. Udah kamu balik lagi ya, kembali lagi. Cuma begitu doang, aku diundang itu cuma ditanya namanya siapa, tujuannya apa. Terus dia nanya kenapa tanah di sini bergetar. Ya aku nggak paham lah getar-getar apaan, orang aku nggak apa-ngapain. Ya kalau kita sholat, kita sujud ya kita kan baca-baca lafal Al-Quran kan. Nggak beda dengan yang keyakinan yang lain-lain kan, ada namanya doanya masing-masing kan, tergantung mereka punya agama dan keyakinannya gitu. Terus akhirnya aku disuruh balik lagi. Ya udah balik lagi, kata gitu. Aku sudah kenal dengan kamu, katanya. Terus aku dipegang lagi tuh sama dayang-dayang itu, diajak terbang. Terus tiba-tiba aku udah ada di kamarku lagi gitu, dibalikin lagi. Dan demi Allah aku tuh kebangun. Aku ngucap astagfirullahaladzim, mimpi apa ini? Kok kayak ngimpi, kayak beneran. Tapi seolah-olah kok capek ya, kayak abis jalan jauh. Aku berpikirnya gitu. Terus aku tidur lagi sampai besok harinya aku terbangun. Nggak tahu gimana ceritanya kan, di situ ada bapak security. Biasalah kalau di mana-mana kan pasti ada security yang jaga, dan memang bapak itu udah agak tua ya, udah tua lah kalau aku bilang, dan kayaknya penduduk asli orang situ gitu. Jadi iseng-iseng siang-siang ngobrol, abis main biliar juga kan, kebetulan di depannya ada biliar punya bosku yang punya tempat diskotik itu kan. Jadi aku tanya, Pak, minta maaf ya, aku bilang mau nanya, emang di sini ada kerajaan ya Pak? Oh iya Mbak, ada di sini. Ini kan Pontianak Mbak, di sini kan ada kerajaan-kerajaan besar, kata gitu, dan banyak, katanya. Emang kenapa, kata gitu. Enggak, saya mau nanya, emang bener ya Pak ya ada kerajaan yang rajanya namanya ini. Karena kan tadi malam aku dikenalan ya, walaupun samar-samar aku ingat namanya siapa gitu. Terus akhirnya dikasih tahu tuh iya bener Mbak, di sini ada namanya kerajaan Kesultanan Pontianak itu kalau nggak salah tuh Kadriyah, katanya gitu, kata bapak tua itu, kerajaan Kadriyah Pontianak. Di situ juga dulu ada rajanya yang pertama begini, bla bla bla, dia cerita banyak. Terus ada juga di sini masjidnya, masjid jaminya, ada juga makamnya, kata gitu. Emang kenapa Mbak? Katanya enggak, saya nanya aja Pak. Tapi kalau Mbak penasaran, coba aja datengin. Memang itu bangunan-bangunan bersejarah Mbak yang ada di Pontianak. Gitu ceritanya. Ya udah aku cukup diem, tapi aku mikir gitu. Kok bisa ketemu ya dengan raja itu? Padahal kan aku gak kenal siapa dia dalam batin aku. Terus akhirnya aku punya temen tuh. Ya hitung-hitung kayak adik aku lah, anak bujang. Jadi kalau lagi iseng aku main ya, suka ngajak dia naik motor, jalan-jalan kemana-mana, makan gitu. Terus aku ngomong sama dia, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kisah ini aku ceritain tuh. Oh iya Mbak, betul Mbak, ada Mbak. Nanti kalau Mbak mau aku anterin deh
Jadi nggak tahu gimana ceritanya, besoknya kita persiapan tuh, dan ternyata bener yang itu apa yang dibilang masjidnya itu memang ada, masjid jaminya itu memang ada, dan pemakamannya juga ada, dan kerajaannya itu memang ada gitu. Jadi ternyata yang waktu aku tadi malam itu dibawa terbang seolah-olah mimpi itu memang nyata gitu, bukannya hanya ilusi atau istilahnya cuma karangan-karangan belaka gitu. Dan ternyata memang apa yang disebutin itu kejadian, ternyata ada nyata gitu. Ada kerajaannya sama persis sama yang aku datengin tadi malam itu, aku dibawa terbang itu. Aku tengok kok bentuknya sama ya bangunannya ya. Terus aku tengok lagi, aku masuk lagi ke dalam, ternyata singgasananya sama persis yang tadi malam aku lihat nih. Yang kemarin malam itu aku lihat ya, aku diajak ke sini. Ternyata semuanya sama persis. Jadi sempatlah tuh aku singgah ke masjidnya ya, masjid jaminya itu. Aku sempat sholat dulu ya, sholat asar di situ aku sempat. Terus aku kunjungin makamnya, aku ziarah. Terus aku datengin juga ke kerajaannya yang seperti dalam mimpi itu. Terus usut punya usut, waktu aku datang ke makam itu, aku ditanya sama kuncennya, Mbak orang mana? Kenapa kok bisa datang ke sini? Biasanya kalau orang yang datang ke sini itu nggak sembarangan kalau nggak ada sesuatu yang bagaimana. Terus aku ceritain dong, aku kesini tuh gara-gara aku ketemu dengan beliau, bla 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 bla. Aku cerita panjang lebar. Oh ya udah nggak apa-apa Mbak, berarti Mbak suruh silaturahmi katanya. Akhirnya udah deh aku di situ baca Al-Fatihah, kirim doa. Memang aku tengok kuburan orang-orang zaman dahulu kala itu memang panjang-panjang ya, berapa meter aku nggak ngerti lagi, pokoknya panjang deh. Katanya ya udah Mbak, ini aja kirim doanya katanya. Udah, jadi selesai deh tuh sehari itu. Aku ke masjidnya yang beliau bangun, aku ke makam beliau, dan aku ke kerajaan beliau gitu. Jadi di dalam kerajaannya itu kan ditunjukin juga tuh sama yang kuncennya itu. Coba Mbak perhatiin katanya, satu persatu foto di sini katanya. Mbak ketemu sama yang mana? Karena di situ dijajarin ada foto raja pertama, kedua, ketiga, keempat, kayaknya seperti itu ya kalau nggak lupa aku ya, namanya kejadiannya udah lama. Terus aku tunjuk, aku ketemu yang ini. Oh berarti Mbak tuh ketemu sama pendiri kerajaan yang pertama tuh. Aku kaget ya. Ah masa iya sih, perasaan itu kayak ngimpi, tapi kok ternyata bener ada, nyata gitu. Jadi ya begitu deh, akhirnya aku inget-inget tuh namanya, kalau nggak salah waktu aku tanya dulu ya, waktu masih di dalam kerajaan, waktu aku lagi dipanggil, aku tanya, Raja namanya siapa? Kalau nggak salah dia nyebutin namanya ya, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, dia nyebutin namanya Al-Syahid Syarif Abdurrahman Al-Qadri atau apalah gitu. Pokoknya ada Al-Qadrinya ya. Aku lupa banget sambil dia nunjuk ke dada dia gitu. Saya adalah raja pertama Pontianak. Nama saya bla 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 bla. Terus aku ingatnya tuh ada Abdurrahman Al-Qadri. Aku ingatnya itu aja tuh. Pokoknya lupa deh namanya, antara sadar dan enggak. Dan di sebelahnya itu ada putrinya kan, cuma senyum-senyum aja sama aku. Jadi ya aku antara percaya dan tidak, antara bingung dan gimana ya. Pokoknya kok bisa nyata gitu. Padahal aku tidak kenal siapa beliau, tidak tahu beliau itu siapa. Tapi aku dipanggil, disuruh datang ke kerajaannya, dia mau kenal dengan aku, kita berkenalan. Dan usut punya usut, ternyata dia adalah pendiri kerajaan pertama di Kota Pontianak itu ya. Suatu apa ya, kayak kebanggaan juga dalam hati kecil aku, kan tidak sembarangan orang ya bisa ketemu walaupun lewat dunia lain ya, atau bisa ngobrol gitu dengan beliau yang seorang raja pertama pendiri kota itu gitu. Dan sebelum aku pulang ke Jakarta, aku sempat juga kan waktu itu dikasih kenang-kenangan dari dalam kerajaan itu ya, kesultanan itu ya. Di apa sih, aku dikasih yang kayak kiwir-kiwir payung kerajaan itu loh. Aku nggak ngerti ya yang namanya benda-benda begituan. Katanya, udah Mbak ambil aja ini buat kenang-kenangan, simpen. Tanda bahwa Mbak pernah datang ke sini katanya. Sama disuruh pilih, di situ kan ada Al-Quran, ada surat
surat Al-Quran kecil, surat Yasin kecil itu sama apalah. Aku ambillah waktu itu surat Yasin yang kecil. Aku bilang aku minta ini aja ya, aku bilang itu. Karena aku itu tamu yang diundang dengan raja, maka siapapun yang sudah diundang ke situ atau dapat firasat-firasat dari keluarga kerajaan itu walaupun lewat mimpi atau apa, katanya berhak dikasih kenang-kenangan, kata kuncinya di situ waktu itu. Ya udah, akhirnya aku terima dong surat Yasin kecil itu dengan payung yang kiwir-kiwir itu gitu. Sedangkan yang dari pemakaman itu aku dikasih sama kuncinya itu kayak batu-batu mulia gitu. Tadinya aku nolak, nggak usah Pak, saya kesini nggak minta apa-apa, saya cuma ziarah aja karena udah diundang dan bertemu. Gak apa-apa Mbak, ambil aja buat kenang-kenangan. Ini kalau udah kayak begini ceritanya biasanya suka ada silsilah darah nih, entah keturunan dari mana kata gitu. Karena raja yang dulu itu kan istrinya juga banyak, ada yang dari Jawa, dari mana, dari Jawa begitu katanya. Ya aku sih antara paham gak paham ya, namanya aku juga waktu itu masih muda. Akhirnya udah setelah selesai peristiwa-peristiwa yang agak sedikit mistis itu antara iya dan tidak, ya aku biasa aja tuh ngejalanin show aku sampai selesai ya, 1 bulanan. Aku jalanin semuanya sampai selesai gitu. Sampai akhirnya aku baliklah ke Jakarta. Pulang aku cerita sama keluarga aku begini. Terus ditanya, emang barangnya apa? Aku tunjukin ya, aku dikasih ini. Ya udah simpen aja kata mama aku. Ya nggak ada apa-apa sih, cuma kenang-kenangan doang. Cuma ya lucunya gimana ya, antara percaya nggak percaya, sejak aku ketemu dengan yang agak dunia beda gitu ya, dunia lain itu kepekaan aku, indera keenam aku tuh makin tajam gitu. Kadang-kadang bukan mendahului Tuhan ya, kadang-kadang apa yang mau kejadian kadang-kadang aku udah tahu gitu, udah intuisi dan feeling aku tuh lebih peka. Padahal aku bilang, aduh aku nggak mau kayak gini nih, ngeri, aku bilang gitu. Tapi ya gimana ya, itu kan anugerah dari Tuhan, bukannya dari siapa-siapa, bukannya aku meminta atau bagaimana gitu. Cuma ya udah, yang tadinya awalnya aku penakut, aku gimana gitu ya, akhirnya tambah jadi berani. Jadi semuanya itu malah menambah keimanan aku, dalam arti kata mau kedengar suara ketawa apa atau ngeliat apa, bagi aku ya udah biasa aja. Bahkan aku berusaha untuk tidak mengiyakan, cuek aja lah gitu. Jadi ya itulah Mas, cerita aku yang agak sedikit mistis, tapi bedanya kali ini aku datang ya ke suatu tempat yang memang ada suatu kerajaan ya di daerah Pontianak, yang pada saat itu beliau mengaku sebagai pendiri kerajaan pertama, kalau tidak salah namanya Al-Syahid Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Beliau mengakunya begitu ya sama aku waktu dalam pertemuan lewat antara mimpi dan tidak ya. Dan dengar kabar beliau itu juga putra dari Habaib Husain Al-Qadri, ulama dari Yaman. Ya aku kan cari tahu juga, akhirnya kan aku bilang, ya Allah alhamdulillah bisa ketemu orang-orang yang seperti itu ya, walaupun dari dunia lain. Tapi beliau tidak mengganggu, beliau cuma ingin berkenalan dan hanya bertanya dengan aku gitu. Selebihnya ya nggak ada lagi Mas. Cuma bagi aku ya itu aku anggap cerita mistis ya, karena kan awalnya aku orang biasa yang datang ke sana untuk bekerja, tapi tiba-tiba diundang oleh raja, pula raja pertama kan yang mendirikan kota itu, berkenalan ya, dia tunjukin semuanya tempatnya, bahkan kita bisa ketemu makamnya, bisa ketemu masjidnya yang dia bangun ya, suatu kenangan yang tidak terlupakan gitu ya. Aku anggap aja dia teman lah ya, teman dari dunia lain. Dan sejak saat itu aku berpikiran ternyata yang namanya dunia gaib itu bukan hanya soal setan, hantu, pocong, kunti dan lain-lain, bahkan yang model-model yang kayak leluhur gitu ya, itu juga bisa muncul gitu loh, tergantung bagaimana kitanya ya. Karena bagi aku sih
walaupun dia setan, hantu atau apa, yang penting aku tidak mengganggu, tidak gimana, ya beliau pun juga tidak akan mengganggu kita. Tapi kalau dia nunjukin atau pengen kenal, itu karena dia merasakan dari aura tubuh kita itu mungkin ada sisi yang bisa menarik dia, makanya dia muncul gitu loh. Ya munculnya bukan untuk nakutin, ingin kenalan. Cuma ya kalau orang biasa yang nggak paham pasti kan takut ya. Ya itulah sedikit kisah aku ya Mas. Tidak terlalu serem-serem amat sih, nggak kayak yang kemarin-kemarin. Tapi ya perkenalan kali ini membawa memori yang tidak terlupakan ya. Karena itu aku masih belia banget. Aku sudah keliling kemana-mana karena aku kan tugasnya dulu kan kerjanya sebagai penyanyi show ya, dikontrak sana, dikontrak sini, bahkan hampir ke seluruh Indonesia. Mungkin ya diambil hikmahnya aja lah. Tetap kita percaya dunia gaib itu ada. Jangan dibuat takut, jangan dibuat takabur, jangan dibuat bagaimana. Yang penting tetap selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa, tetap Tuhan di atas segalanya. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Itu aja cerita dari aku. Semoga bisa diambil hikmah dan ceritanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyebutan nama kerajaan, nama raja, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.